Presiden Joko Widodo memerintahkan dilakukan pembatasan sosial skala besar dengan didampingi kebijakan darurat sipil. Pernyataan Jokowi disampaikan saat memimpin rapat terbatas gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Istana Bogor. Presiden Jokowi tetap menolak dilakukan karantina wilayah dan kembali mengingatkan bahwa karantina wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang melakukan lockdown. Padahal saat ini sudah beberapa daerah yang mengambil keputusan karantina wilayah meski dengan embel-embel lokal seperti Papua, Tegal, Tasikmalaya, Toli-Toli, dan lain-lain. Lalu bagaimana situasinya jika diberlakukan pembatasan sosial skala besar dengan didampingi kebijakan darurat sipil? Jika hanya dilakukan pembatasan sosial skala besar, kemungkinan situasinya masih tetap seperti sekarang ini, di mana hanya diberlakukan pembatasan sosial atau social distancing dan physical distancing untuk menjaga jarak aman. Namun jika disertai dengan penerapan atau istilah Presiden Jokowi pendampingan darurat sipil, maka situasinya akan berubah drastis. Sebab kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, memiliki kewenangan untuk mengatur ketertiban masyarakat dengan pendekatan keamanan sipil atau semacam tindakan polisional. Lalu apa bedanya darurat sipil dengan darurat militer? Dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23/PRP tahun 1959 tentang keadaan bahaya, dapat diketahui perbedaan antara darurat militer dengan darurat sipil. Dalam kondisi darurat militer, maka penguasa di daerah adalah militer, di mana pimpinan di tingkat provinsi dipegang oleh Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam, dan di tingkat kabupaten kota oleh Komandan Resort Militer atau Danrem. Jika yang berlaku adalah darurat sipil, maka secara struktural kekuasaan di daerah tidak banyak berubah. Hanya saja gubernur menjadi penguasa darurat sipil daerah atau PDSD, dibantu Pangdam, Kapolda, dan Kepala Kejaksaan setempat. Untuk kabupaten kota, berlaku hal yang sama sesuai tingkatannya. Dengan diberlakukannya darurat sipil, maka gubernur atau bupati wali kota selaku PDSD berhak pertama, mengeluarkan peraturan polisi. Kedua, meminta keterangan dari pegawai negeri. Ketiga, mengadakan peraturan-peraturan tentang pembatasan pertunjukan-pertunjukan apapun juga, serta semua percetakan, penerbitan, pengumuman, dan lain-lain. 4. Menggeledah tiap-tiap tempat. 5. Memeriksa dan menyita barang-barang yang disangka dipakai atau dipakai untuk merusak keamanan. 6. Mengambil atau memakai barang-barang dinas umum. 7. Mengetahui percakapan melalui radio, membatasi pemakaian kode-kode, dan sebagainya. 8. Membatasi rapat-rapat umum dan sebagainya, dan membatasi atau melarang memasuki dan memakai gedung. 9. Membatasi orang berada di luar rumah. 10. Memeriksa badan dan pakaian. 11. Memerintahkan dan mengatur badan-badan kepolisian, pemadam kebakaran, dan badan-badan keamanan lainnya. Apakah kebijakan darurat sipil akan lebih efektif dibanding dengan penguncian atau karantina wilayah? Apapun itu, kita berharap kebijakan yang telah diambil Presiden mampu menjawab tantangan pandemi COVID-19 yang telah menelan banyak korban jiwa. Saatnya untuk melakukan aksi nyata, tegas, dan bila perlu keras agar tidak semakin banyak korban yang jatuh. Penerapan darurat sipil juga harus diimbangi dengan pemberian bantuan makanan bagi warga yang membutuhkan. Jangan hanya disuruh diam di rumah, namun tidak dibantu dengan penyediaan bahan pokok. Mari kita bergandengan tangan mendukung kebijakan pemerintah tanpa celaan dan hujatan.